Oh, dia berarti nggak akan jadi oposisi oposisi. Kirain gua tunjukin Mas Pram sudah jadi gitu nggak ya mereka ntar bikin video ya? Paling itu kerjaannya Pak Susono. Kan berita selanjutnya ada di gagal di Pilgub Jakarta, Ridwan Kamil berpeluang jadi ketua Dewan Aglomerasi. Wah, katanya orang sibuk. Jadi arsitek sama dosen. Udah nggak usah ngelap-ngelap, gua aja lu, nggak usah repot-repot gitu. Baik-baikan lo sama gua lu tumben. Jadi orang tuh harus baik di mana-mana, walaupun gua di sini kalah ya kan, pas pemilihan ketua kafe, gua tetap harus baik sama lu. Teh, nggak percaya gua teh. Yang namanya orang walaupun kalah nggak boleh ada iri-irian. Karena irian cuma ada di Papua. Beda itu. Itu beda. Lu Girat udah kalah baik sama gua. Kemarin waktu bersaing sama gua lu sombong banget lu. Ya kan? Kenapa emang kemarin? Lah katanya gua nggak bakalan jadi kepala KP di sini. Apaan lu? Ya kan itu namanya narasi. Terus sekarang lu mau baik sama gua nih? Ya harus dong, apalagi lu jadi ketua ya. Ada kali 100 mah. Yah, teh. Jangankan 100 teh. Gocap aja gua kagak. Emang lu sebagai ketua di sini apa gitu yang akan lu ubah dari kafe ini? Wah, banyak. Dari segi pelayanan, Iya. dari segi fasilitas, dari segi karyawan kayak gua ganti nih. Lu jangan gitu dong, kita berdua kan udah bersama ya kan? Sama ya. Lu dari segi banyak udah banyak akan diubah berarti? Ya, banyak. Kalau segitiga? Itu bermuda. Kirain itu segi yang akan lo ubah juga. Bukan. Gitu. Jadi lu pengen beroposisi nih sama gua nih? Oh tidak, pokoknya gua harus mendukung apapun kebijakan yang lo bikin di kafe ini. Kita Jadi harus selaras. Ngikut. Harus ngikut. Kalau seumpama gua resign, lu Ikut. ikut resign? Iya, lo meninggal gua Ikut. tahlilan. Sayang keluarga gua dong. Nah, seperti Mas Pramono ini, Teh. Kenapa emang? Mas Pram jadi gubernur, ketua DPRD Jakarta bilang tidak akan jadi oposisi. Wih, nggak akan jadi oposisi. Dan ketua DPRD-nya ini, Teh, ya ketua DPRD Jakarta ini merupakan dari PKS. Oh, dari PKS. Apa itu PKS? Partai kurang strategi. Gua juga ada. Apa tuh? Partai Keadilan Suswono. Adil buat dia aja paling. Iya. Jadi ketua DPRD daerah khusus Jakarta Khairuddin menyatakan tidak akan menjadi oposisi terhadap pemerintah Jakarta 5 tahun ke depan. Oh, dia berarti nggak akan jadi oposisi. Oposisi. Kirain gua tunjukin Mas Pram sudah jadi gitu nggak ya mereka ntar bikin video ya? Paling itu kerjaannya Pak Susono. Lu tahu nggak ini kecap rasa apa? Pasti manis lah. Oh tidak dong, di sini tulisannya adalah saus Raja Jawa. Jadi agak pedes nih kayaknya kecapnya ini. Jadi sekali kita nyicipin langsung sok berkuasa. Iya, karena kecap tuh ada singkatannya tuh. Kecap. Kecap, kepingin capres. Banyak banget kepengenannya ya. Jadi politikus PKS ini menyebut akan bekerja sama mengelola Jakarta bersama Mas Pram dan juga Rano yang meraih suara terbanyak. Jadi mereka itu akan bekerja sama, nggak akan jadi oposisi gitu. Mungkin dia sadar kali, Teh. Kenapa emang? Suaranya tuh kalah di Jakarta. Kalah di mana-mana, Bang. Kalah di mana-mana ya? Di Depok kalah. Karena mereka ini udah takut kehilangan Anies, mereka nggak mau takut kehilangan kekuasaan lagi. Udah kehilangan gitu. Kayak gua kan sering kehilangan dambaan kekasih. Nah, gua kan pasti belajar dari situ, nggak mau kehilangan lagi. Oh, kasihan. Kemarin gua punya cewek gua kehilangan. Kok kehilangan harga diri? Kehilangan motor. Maling lu namanya. Jadi apalagi nih, Teh? Ketua DPW PKS ini menerima kekalahan RK di Pilkada. Kan mereka salah satu dari Kim Plus itu kan. Ya. Jadi dia menilai kondisi tersebut adalah hal yang wajar dalam kontestasi sebab tidak di semua wilayah kader PKS mengalami kekalahan gitu. Ada plus minusnya, nanti akan kami sampaikan secara resmi rilis dari Dewan Pimpinan Pusat PKS gitu.
Karena sekarang tuh udah waktunya kerjasama, Bi. Kerjasama maksudnya? Ya sama-sama kerja. Jangan kayak waktu itu gue pernah jadi ketua kelas. Oh, wakil gue nongol pas mau legalin ganja doang. Ada tuh, jadi harus sama-sama kerja gitu. Iya dah, kita ke berita selanjutnya, Teh. Boleh, silakan. Berita selanjutnya ada di gagal di Pilgub Jakarta, Ridwan Kamil berpeluang jadi ketua Dewan Aglomerasi. Wah, katanya orang sibuk. Jadi arsitek sama dosen. Gak taunya? Ya ngarepin jadi anggota Dewan Aglomerasi. Aglomerasi itu kalau boleh tahu apa sih, Bi? Aglomerasi masa lu kagak tahu? Oh, lu tahu? Kan lu tadi dikasih tahu sama Perlin. Jangan dibongkar dong. Jadi kurang lebih aglomerasi itu mungkin untuk menata kota gitu, pembangunan, semacam itulah. Mungkin teman-teman bisa nyari di Meta ya. Meta, apakah Ridwan Kamil punya pekerjaan nanti gitu? Kita lihat jawabannya apa ya. Meta aja nggak tahu saya. Jadi Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji bicara nasib RK usai kalah di pemilihan gubernur. Menurutnya Ridwan Kamil punya peluang mengisi jabatan lain gitu. Ini harusnya Teh jadi ketua Dewan Aglomerasi ini harusnya kan ditujukan kepada Wapres Teh. Iya. Wakil Presiden. Benar, yang harus yang ngurus ya. Biar dia punya panggung sama kerjaan. Iya. Tapi ini kok ditujukan ke Ridwan Kamil ya? Iya, karena kan ini jadi ex Gubernur Jabar ini punya potensi mengisi jabatan Ketua Dewan Aglomerasi Daerah Khusus Jakarta. Sekarang kan namanya DKJ ya. Dalam Undang-Undang DKJ, Ketua Dewan Aglomerasi DKJ itu ditunjuk langsung Presiden. Ditunjuk dia. Tunjuk, langsung jadi? Enggak, ditunjuk tolong ambilin teh gitu. Nyuruh. Jadi menurut gue ini kalau RK jadi seorang ketua aglomerasi, menurut gue kayaknya gimana mau nata kota, dia nata kata buat nge-tweet aja nggak bisa. Nggak bisa dipilah-pilih dulu gitu loh. Tapi sibuk dia, katanya kan pengen balik lagi jadi arsitek sama dosen. Oh iya, menurut gue dia nggak cocok buat nata kota. Harusnya Nata da koko. Lapa dong. Iya, jadi di sini tentu saja setiap peluang itu pasti ada karena Kang Emil juga punya kapasitas ya untuk bisa menduduki jabatan publik dan menjadi pemimpin dari orkestrasi suatu daerah ataupun suatu departemen tertentu, kata Sarmuji pas HUT Golkar yang ke-60. Ini dia pemimpin dari orkes apa nih? Bukan. Ini orkestrasi? Orkestrasi itu namanya suatu wilayah. Oh, suatu wilayah. Kirain suatu ini apa hajatan gitu, dia ntar jadi pemain orkesnya. Suatu wilayah yang lagi ngadain orkes. itu baru benar. Gitu. Jadi tugas RK ini membangun nanti. Oh, membangun bangunan di daerah tertentu. Enggak, membangunkan orang tidur aja. Bangun gitu. Bangun. Kayak bocah bangunin sahur. Iya, gitu aja lah gitu. Tapi menurut lu RK apakah punya capability gitu? Lagi? Capability gitu. Punya apa enggak menurut lu? Udah lama lu begitu? Ya seminggu lah. Punya nggak kira-kira menurut lu capability untuk menjadi seorang ketua aglomerasi gitu? Paling dia sekalipun iya jadi, itu paksaan Teh, bukan dari hati Teh. Oh, karena ya udahlah ya, karena ditunjuk juga ya kan, bukan sebuah keinginan. Udah terlanjur, emang kemarin Pilgub dia mau sendiri. Didorong-dorong. Iya, dia hanya untuk tumbal kata orang-orang ya, kata netizen ya. Katakan netizen. Tumbal biar nggak ada yang jadi. Buktinya malah makin meninggi tuh yang itu ya. Nggak malah makin turun gitu. Ada apa lagi Teh? Kemudian ada berita yang ketiga. Berita ketiga di sini, Maru Arar ucapkan selamat ke Pramono Rano. Jadi di sini kemenangan Mas Pram dan juga Mas Rano Karno di Pilgub Jakarta ya itu tak digugat ke MK. Jadi Menteri PKP Maru Arar Sirait mengucapkan selamat kepada pasangan calon urut 3 gitu. Selamat untuk Pramono dan Rano Karno. Selamat memimpin Jakarta. Kata Ara. Ara Kimochi kayaknya. Bukan dong. Ara Pawang Macan. Kejauhan. Jadi Ara di sini meyakini Jakarta di bawah Pramono itu dapat berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Dia mengaku kenal baik dengan Mas Pramono dan juga Mas Rano gitu katanya. Oh, kenal baik. Kemarin sempat ngucil-ngucilin ya. Oh iya, kemarin ya kayak jangan pilih gitu ya. Ujung-ujungnya dia mau kerja sama juga. Iya. Tapi menurut gue ini gue sambut gayung ini dengan baik gitu. Dayung bersambut? Iya, gayung bersambut. Oh, dayung. Dayung apa gayung sih? Yang bener apa? Gayung.
Gua Kita gini, jangan kelihatan bego lah. Gua gini-gini kan punya kemampuan dan keahlian dalam ilmu gayung lope. Gayung lope, gayung martabak. Tapi di luar berita tentang Marwarar yang di sini mengucapkan selamat ya, gua agak nggak terima dengan kata-kata si Mas Maru ini. Kang Ara, Bang Ara. Oh, Bang Ara. Mas Aru. Iya. Ini namanya bir kecap ya, bir kecap. Jadi di sini beritanya Maru Arar itu gua pernah baca bahwa dia menyebut orang yang tidak punya rumah itu adalah kategorinya masuk miskin. Miskin. Lu gimana nih? Gua sih sebagai anak kosan nggak terima. Maksudnya nggak semua yang nggak punya rumah itu miskin. Barangkali mungkin di apartemen tinggalnya. Barangkali kenyamanannya bukan di rumah gitu. Kalau berpatokan miskin, berpatokan orang nggak punya rumah miskin, lah salah ini teh. Karena kemarin ada yang dipecat nggak punya rumah ya. Makanya. Akhirnya jadi gelandang. Iya. Tapi kira-kira menurut lu dia akan masuk ke sebuah klub tertentu nggak? Kan sempat tuh beberapa kali beberapa pimpinan lah menyebut ya. Kalau mau masuk silahkan gitu. Kalau mau gabung aja. Gabung aja. Tapi mohon maaf jangan so berkuasa. gabung aja jangan kudeta. Udah gitu, gue juga baca berita bahwa Marwarar siapa sih ini? Rait. Oh iya, si Rait. Iya. Main somasi aja. Somasi di close the door. Jadi Marwarar bilang bahwa dia ini bukan bilang ya, ini ada berita bahwa dia punya kedekatan dengan 9 naga. Orang deket sama naga tuh gimana ceritanya? Bau. Bau. Lu bangun tidur lah, lu nguap ngomong lah. Mulut lu bau naga. Itu maksudnya. Gua takutnya kalau dia punya kedekatan dengan kelompok tertentu, sebagai seorang menteri PKP, PKP berarti perumahan dan juga pemukiman. Takutnya dia malah menguntungkan para pebisnis ini gitu. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Karena kemarin ada wapres aja kan jamaah digeser, apalagi ini nanti ada warga digeser juga. Masa iya jadi 10 naga kan nggak mungkin. Dan menurut lo di sini kalau dia mendukung ya, dia kan akan bekerja sama ya kan dengan Mas Pramono khususnya di bidang perumahan rakyat, gimana menyambutnya? Ya paling lobby ya. Mas Pram, di sana ada tanah luas tuh. Oh, mau dijadiin apa? Ya kita bangun aja perumahan. Wis. Kita bikin rumah tapi bukan buat orang. Buat apa? Buat Barbie.